Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya berimbas pada usaha berskala besar, namun berdampak signifikan pada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan berbagai program untuk membantu memulihkan kinerja koperasi dan UKM yang terdampak COVID-19. Di antaranya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. LPDB KUMKM sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM berperan aktif dalam program pemulihan ekonomi nasional ini dari segi pembiayaan. Dalam program pemulihan ekonomi nasional ini, LPDB KUMKM dipercaya pemerintah untuk menyalurkan dana PEN sebesar Rp1 triliun kepada koperasi yang terdampak COVID-19. Bagaimana realisasi penyaluran dana Rp1 triliun itu dilaksanakan, serta upaya apa saja yang dilakukan LPDB KUMKM untuk membantu koperasi terdampak COVID-19? Untuk menjawab hal tersebut, telah hadir bersama saya Direktur Utama LPDB KUMKM, Bapak Supomo di kantor LPDB KUMKM. Apa kabarnya Pak? Bagaimana kesibukannya selama pandemi ini? Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Ines. Kesibukan belakangan ini kami selalu memberikan pembiayaan kepada koperasi-koperasi yang kena dampak COVID. Karena hampir semua koperasi itu kena dampak COVID sih Mbak Ines. Baik Pak Dirut, sebelum saya ajukan beberapa pertanyaan, terlebih dahulu kita saksikan ya Pak, ada tayangan mengenai PEN dan LPDB KUMKM. Baik pemirsa, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. 7 bulan berlalu, pandemi COVID-19 yang mulai melanda negeri kita pada awal Maret 2020 lalu, hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berbagai sektor usaha mengalami dampak yang sangat berat. Usaha tidak berjalan, produksi dan distribusi terhenti. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi banyak negara, tidak hanya Indonesia, mengalami penurunan, bahkan minus. COVID-19 tidak hanya berdampak pada industri berskala besar, namun pandemi COVID-19 juga membuat pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terkena dampak yang sangat berat. Pemerintah tidak tinggal diam dalam mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan, terutama yang dialami oleh para pelaku koperasi dan UKM. Melalui Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan sejumlah langkah yang cepat untuk membantu memulihkan kinerja koperasi dan UKM yang terdampak COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Untuk koperasi dan UMKM, program PEN diharapkan dapat memperpanjang nafas dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. LPDB KUMKM sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM berperan aktif dalam program pemulihan ekonomi nasional dari segi pembiayaan. LPDB KUMKM mengemban amanah untuk menyalurkan dana PEN sebesar Rp1 triliun kepada koperasi-koperasi terdampak COVID-19. Pada acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang digelar di Istana Negara Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana PEN sebesar Rp1 triliun disalurkan secepat-cepatnya kepada koperasi-koperasi yang membutuhkan oleh LPDB KUMKM. Lantas, bagaimana realisasi penyaluran dana PEN sebesar Rp1 triliun melalui LPDB KUMKM saat ini? Seberapa besar dana yang sudah disalurkan? Kita akan mengikuti perkembangannya dalam perbincangan Anesya Anggun dengan Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo berikut ini. Pemirsa, telah kita saksikan bagaimana imbas COVID-19 terhadap koperasi dan UMKM di Indonesia dan bagaimana upaya LPDB KUMKM dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sekarang saya akan menuju ke Pak Supomo.
Baik Pak, program pemulihan ekonomi nasional yang disalurkan Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB KUMKM ini kan sudah memasuki bulan ketiga di September ini. Lalu bagaimana progres penyalurannya sampai dengan akhir September 2020? Begini Mbak Ines, jadi 2 bulan yang lalu memang pemerintah sudah menganggarkan untuk memberikan dana melalui program PEN kepada Kementerian Koperasi dan UMKM melalui LPDB. Dan pada saat sekarang itu sudah kita salurkan yang 1 triliun ini. Memang dari target kementerian, khususnya Pak Menteri sudah memberikan target kepada LPDB, yaitu 3 bulan harus tersalurkan semuanya. Alhamdulillah Mbak, sampai dengan 30 September ini semua sudah tersalur dengan baik kepada koperasi-koperasi yang berdampak COVID. Lalu dari total 1 triliun dana PEN yang dianggarkan oleh pemerintah untuk penyaluran ke koperasi dan UMKM, berapa total penerima yang mendapatkan dana pemulihan tersebut? Sampai sekarang dana yang 1 triliun untuk program PEN ini telah tersalurkan kepada 63 mitra koperasi LPDB dan itu disalurkan kepada 101.011 UMKM. Jadi semua itu tersalurkan melalui koperasi-koperasi dan harapan kami semoga dana 1 triliun itu cepat terserap oleh anggota-anggota koperasi. Dan berapa persen tersalur untuk mitra koperasi dengan pola pinjaman konvensional dan pola pinjaman syariah? Jadi memang untuk program PEN yang 1 triliun ini kita memberikan pola pembiayaan kepada konvensional dan kepada yang syariah. Untuk yang konvensional itu tersalurkan sebanyak 63%. Dan untuk yang syariah itu 37%. Ya, total semuanya 100%. Dan itu memang menjadikan program daripada LPDB untuk penyaluran program PEN. Jadi sesuai targetnya. Bisa disebutkan berapa nominal pinjaman atau pembiayaan yang didapatkan untuk masing-masing pola pembiayaan tersebut? Jadi penyaluran 1 triliun untuk program PEN itu yang konvensional itu sebanyak 638 miliar, kemudian yang syariah 362 miliar. LPDB memberikan dalam program PEN ini memberikan yaitu bunga yang sangat murah untuk konvensional 3% per tahun sliding. Untuk yang syariah itu komposisinya 30% untuk LPDB dan 70% untuk mitra koperasinya. Jadi itu sangat murah. Karena apa? Karena memang LPDB harus hadir pada saat pemulihan ekonomi ini gitu. Jadi memang program 1 triliun ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional. Baik Pak Supomo, namun sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Juli 2020 lalu, LPDB KUMKM diberi amanah untuk menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 1 triliun rupiah kepada koperasi dan UMKM. LPDB diberi target 3 bulan, yaitu mulai Juli sampai dengan September 2020. Hingga 30 September 2020 lalu, seluruh dana PEN telah tersalurkan atau mencapai target. Dengan asas kehati-hatian, LPDB KUMKM mampu menyalurkan program PEN kepada KUMKM tepat pada waktunya. Baiklah pemirsa, kita masih berbincang dengan Pak Supomo, Direktur Utama LPDB KUMKM. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Lalu menurut Bapak, apakah sudah terpenuhi semua kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku KUMKM dari dana 1 triliun tersebut? Jika belum, apa keinginan Bapak untuk membantu para pelaku KUMKM agar mereka mampu melewati krisis ekonomi saat ini? Jujur Mbak Ines, itu untuk dana program 1 triliun yang diamanahkan kepada LPDB itu belum cukup untuk memenuhi kepada kebutuhan koperasi-koperasi yang saat ini. Kenapa? Karena memang jumlah koperasi yang aktif aja itu ada 126.000 yang aktif. Kemudian ke depan memang
Yang belum mendapatkan ini, LPDB masih mempunyai dana internal selain dana yang tambahan 1 triliun. Sehingga kami tetap menjalankan program pemulihan ekonomi dengan dana-dana internal yang ada di LPDB. Mudah-mudahan koperasi-koperasi yang belum mendapatkan dana yang 1 triliun masih mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dana-dana program PEN melalui LPDB. Itu sih Mbak Ines. Dan apakah ada sumber dana lain yang harus disalurkan LPDBK UMKM tahun 2020 ini kepada koperasi dan UKM? Bisa dijelaskan tidak target dan realisasinya sampai dengan hari ini? Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa LPDB tidak hanya menyalurkan dalam program PEN ini hanya 1 triliun. Namun sumber dana lain adalah sumber dana dari internal LPDB sendiri, di mana ditargetkan di tahun 2020 ini ada 1,8 triliun yang akan kami salurkan kepada koperasi-koperasi yang memang kena dampak COVID ini. Jadi sampai dengan September ini, dana-dana yang secara total disalurkan oleh LPDB itu udah 1,6 triliun. Jadi yang 1 triliun ditambah dengan dana-dana internal sendiri yang 600 miliaran itu. Namun kami berusaha untuk bersama-sama dengan kementerian meminta lagi tambahan dana untuk program pemulihan ekonomi nasional ini. Selama masa pandemi COVID-19 ini, adakah kendala atau hambatan yang dialami oleh LPDBK UMKM dalam melakukan proses pinjaman atau pembiayaan kepada mitra? Dengan kondisi COVID di mana-mana yang sekarang hampir seluruh Indonesia udah kena, jujur kami dalam melaksanakan pembiayaan dan kita melaksanakan yang namanya prosedur-prosedur pembiayaan itu ada kendala. Terutama kami dalam melaksanakan OTS, on the spot di lapangan, di mana beberapa daerah melakukan PSBB, dan itulah yang kendala. Namun kami karena harus hadir di tengah-tengah masyarakat, ya kami telah tetap melakukan suatu terobosan-terobosan, yaitu terobosan-terobosan melalui online. Tapi kalau yang nggak bisa, ya kita harus offline mendatangi. Kenapa kok kita harus melakukan itu, prosedur di LPDB? Karena program-program PEN ini supaya tepat sasaran, sehingga koperasi-koperasi itu benar adanya dan akuntabel adanya dan kelembagaannya juga ada. Itu Mbak Ines yang bisa saya sampaikan, apalagi kendala yang ke depan juga selain kita ada PSBB, juga kita tantangan percepatan juga, sehingga secara internal kami juga mempersiapkan internal kami untuk bisa bersemangat dalam menghadapi semua tantangan, terutama di kondisi COVID ini. Itu Mbak Ines. Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki berulang kali mengatakan bahwa di tengah tantangan ekonomi saat ini, menjadi wirausaha adalah pilihan paling rasional. Bagaimana Bapak menanggapi statement ini? Apakah LPDBK UMKM memiliki program pembiayaan untuk para wirausahawan? Saya sangat setuju dengan statement Pak Menteri. Karena memang kewirausahaan ini sangat penting. Topangan ekonomi juga kepada sektor usaha, terutama di UMKM. LPDB mempunyai program, yaitu yang sudah bekerja sama dengan 5 inkubator. Kenapa kita harus melakukan kerjasama dengan para inkubator? Jadi LPDB kepingin dengan adanya inkubator ini ingin menginkubasi kepada para UKM, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa membuat hal-hal terobosan yang baru, terutama di era yang sekarang, yaitu yang kita lakukan oleh inkubator itu dampingan. Dampingan itu berbagai macam, yaitu bisa dalam hal
gimana mencari terobosan-terobosan market, kemudian digitalisasi UMKM, sehingga era ke depan itu UMKM ya mau nggak mau dengan situasi yang sekarang, dengan kondisi COVID ini ya kita ambil hikmahnya yang positif, bahwa kita akan membuat suatu terobosan, sehingga dengan berbagai macam keterbatasan yang sekarang, PSBB macam-macam, sehingga kita perlu terobosan-terobosan dan digitalisasi. Kenapa kita perlu yang namanya digitalisasi? Karena ya era sekarang kalau para wirausahawan yang pelaku-pelaku awal, startup, kalau kita nggak mengenal yang namanya digitalisasi, ya pasti ketinggalan zaman gitu. Itu sih Mbak Ines. Pemirsa, perbincangan bersama Pak Supomo, Direktur Utama LPDB UMKM masih akan terus berlanjut. Namun sejenak kita ikuti yang berikut ini. Juli 2020 lalu, LPDB UMKM diberi amanah untuk menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 1 triliun rupiah kepada koperasi dan UMKM. LPDB diberi target 3 bulan, yaitu mulai Juli sampai dengan September 2020. Hingga 30 September 2020 lalu, seluruh dana PEN telah tersalurkan atau mencapai target. Dengan asas kehati-hatian, LPDB KUMKM mampu menyalurkan program PEN kepada KUMKM tepat pada waktunya. Para pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Supomo, kembali kami mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan tentang peran LPDB dalam mendukung peningkatan dan pengembangan koperasi dan UMKM. Selain memberikan bantuan pembiayaan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, LPDB KUMKM terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam mendukung ke arah peningkatan produksi dan pengembangan usaha, koperasi, dan UKM. Berbagai program dijalankan selama pandemi COVID-19 agar LPDB KUMKM dapat terus hadir di tengah-tengah pelaku koperasi dan UKM, memberikan dukungan, semangat, pendampingan, dan pembinaan bagi koperasi dan UKM. Dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja, baik Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki maupun Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo beserta jajarannya tak pernah lelah untuk melihat dari dekat perkembangan koperasi dan UKM terdampak COVID-19. Berdialog, mendengar keluh kesah pelaku koperasi dan UKM, memberikan arahan dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi koperasi dan UKM saat ini. Langkah yang dilakukan LPDB KUMKM mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dalam acara sinergitas LPDB KUMKM dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan belum lama ini, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ruli Indrawan, mengapresiasi LPDB KUMKM yang memberikan bunga sangat rendah, yakni 3% kepada KUMKM, sehingga mendapat amanah dari pemerintah untuk membantu program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Sementara itu, dalam acara penyerahan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN melalui LPDB KUMKM dan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau Banpres PUM yang dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik program dari LPDB KUMKM ini yang menyediakan pinjaman murah, ramah, dan mudah diakses. Menurutnya ini menjadi bagian penting karena format-format yang memberikan grace period dengan bunga murah akan memberikan kecepatan stimulasi dari berbagai pergerakan ekonomi baik bagi koperasi maupun UMKM. Untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional atau PEN, LPDB KUMKM memiliki program inkubator bagi startup dan wirausaha pemula yang menjadi calon mitra atau mitranya. Dengan demikian, kini LPDB KUMKM akan menyasar seluruh segmen baik yang sudah bermitra maupun startup. Pada tahap awal ini, LPDB KUMKM telah bekerja sama dengan 5 inkubator wirausaha untuk memberikan fasilitas inkubasi dan pendampingan. Melalui program ini, LPDB KUMKM berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru di tengah pandemi COVID-19
yang masih terjadi hingga saat ini. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kali ini dan kita masih bersama Pak Supomo, Direktur Utama LPDB KUMKM. Jika melihat kondisi perekonomian yang semakin menantang, apakah Bapak sudah menyiapkan strategi dan program untuk LPDB KUMKM ke depannya? Jadi ya memang untuk program LPDB ke depan yaitu tetap menyalurkan kepada koperasi-koperasi. Karena disitulah tempat bernaungnya UKM-UKM. Karena UKM-UKM itulah yang mendorong perekonomian nasional. Jadi program ke depan LPDB tetap menyalurkan kepada koperasi-koperasi dan tidak hanya terbatas dengan dana-dana yang PEN, namun dana-dana internal LPDB semuanya kita mengarah kepada penguatan koperasi karena di dalamnya bernaung UKM-UKM yang memang menjadi penopang perekonomian nasional. Lalu bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusia di LPDB KUMKM dalam menghadapi tantangan tersebut, khususnya di saat kondisi terbatas karena COVID-19 seperti ini? Ya, dengan kondisi COVID sekarang memang kita harus menyemangati kepada seluruh SDM yang ada di LPDB. Kenapa? Karena memang mereka berhadapan langsung, yaitu karena pelayanan kita terhadap masyarakat. Dan itu secara reguler, kita setiap 14 hari sekali, seluruh karyawan LPDB kita lakukan rapid test. Dan bahkan yang karyawan-karyawan yang melakukan tugas keluar kota, keluar kantor, pulangnya sebelum masuk kantor itu harus kita lakukan rapid test. Sehingga semangat teman-teman untuk menghadapi pelayanan terhadap masyarakat merasa aman dan bersemangat. Itu. Di samping itu kita melakukan training-training terhadap SDM kita untuk menghadapi pelayanan ke depan. Baik Pak, masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum memasuki segmen terakhir. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Juli 2020 lalu, LPDB KUMKM diberi amanah untuk menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 1 triliun rupiah kepada koperasi dan UMKM. LPDB diberi target 3 bulan, yaitu mulai Juli sampai dengan September 2020. Hingga 30 September 2020 lalu, seluruh dana PEN telah tersalurkan atau mencapai target. Dengan asas kehati-hatian, LPDB KUMKM mampu menyalurkan program PEN kepada KUMKM tepat pada waktunya. Pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Pak Supomo, Direktur Utama LPDB KUMKM. Sebagai pimpinan tertinggi dalam lembaga pembiayaan sebesar LPDB KUMKM, apa harapan Bapak terhadap masa depan koperasi dan UMKM di Indonesia? Ya, harapan saya mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Sehingga para pelaku UKM yang bernaung di pada koperasi-koperasi itu merasa mereka berusaha nyaman, kemudian kita LPDB yang mensupport koperasinya pun itu merasa juga tertantang ke depannya bersama-sama koperasi, sehingga koperasi diharapkan ke depan bersama-sama dengan UMKM-nya akan tumbuh besar untuk program pertumbuhan ekonomi nasional. Pesan saya semoga koperasi dan UMKM ke depan semakin berjaya, semangat. Pastilah yang namanya pandemi COVID ini akan berlalu. Bersama-sama dengan LPDB, koperasi bersama-sama UKM akan maju terus. Baik Pak Supomo, mudah-mudahan harapan Bapak dan harapan kita semua ekonomi di Indonesia ini akan kembali pulih. Terima kasih atas penjelasan Bapak mengenai penyaluran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN LPDB KUMKM capai target 1 triliun rupiah. Saya Anisya Anggun, sampai jumpa di perbincangan berikutnya.